Dr. Muni, serta teman-teman yang lain. Gimana nih Mas Rizal dan Pak Munir, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Rizal gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Baik, pada kesempatan siang hari ini, saya Sarah Agustina yang akan membawa diskusi pembekalan relawan sosialisasi dan pendampingan KIP Kuliah Merdeka atau Bidik Misi akan memandu acara pada siang hari ini. Mungkin di sini langsung aja ya, Mas Rizal. Siap. Oke, masuk ke materi pertama, yaitu materinya Pak Muni. Mungkin langsung aja Pak Muni dipaparkan materinya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, yang kami hormati Mbak Sarah selaku pemandu acara, Mas Rizal Maula selaku Ketua PPP Permada Diksi, KIP Kuliah yang sudah menggagas membentuk relawan ya, relawan KIP Kuliah Merdeka tahun 2022, suatu langkah yang kami sangat apresiasi. Ini adalah bentuk kepedulian teman-teman di kalangan mahasiswa dan alumni untuk bagaimana menyampaikan informasi tentang KIP Kuliah Merdeka seluas-luasnya kepada halayak ramai, karena program ini bisa kita dengan Oke, saya lanjutkan. Ini adalah bentuk kontribusi dari mahasiswa dan alumni untuk bagaimana menyampaikan informasi tentang program KIP Kuliah kepada halayak ramai. KIP Kuliah Merdeka dengan perubahan skema pembiayaan, baik biaya pendidikan maupun biaya hidup. Mungkin saya akan share screen ya beberapa informasi yang terkait dengan KIP Kuliah yang akan kita bicarakan pada tahun 2021. Baik, teman-teman sekalian yang relawan KIP Kuliah Merdeka tahun 2021, perlu saya sampaikan bahwa dari sisi regulasi tetap sama, masih tetap menggunakan Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar. Jadi program Indonesia Pintar itu ada dua, ada program Indonesia Pintar jenjang pendidikan dasar dan menengah ya, di sekolah SD, SMP, SMA. Ada yang PIP program Indonesia Pintar pendidikan tinggi atau yang sering disebut dengan KIP Kuliah. Regulasi berikut adalah Persejen nomor 22 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan KIP Kuliah tahun 2022 tentunya. Nomornya Persejen nomor 22 tahun 2021. Apa yang menjadi tujuan dari program KIP Kuliah Merdeka ini adalah oleh Bapak Presiden Jokowi, itu pemerintah tidak ingin ada lagi anak-anak Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena terkendala urusan biaya. Maka KIP Kuliah oleh Mas Menteri dengan kebijakannya di episode ke-9 dengan Merdeka Belajar. Di episode ke-9 itu ada disebut dengan KIP Kuliah Merdeka, merubah kebijakan skema pembiayaan dari KIP Kuliah menjadi KIP Kuliah Merdeka. Apa yang menjadi harapan di KIP Kuliah Merdeka ini adalah dengan adanya KIP Kuliah, diharapkan calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu itu tetap mau dan dapat kuliah. Artinya ini kita akan dorong ini anak-anak yang kategori miskin dan miskin. Dengan kuliah, mahasiswa dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan status ekonomi keluarga di masa depan. Artinya kita ingin mendorong ya, nanti supaya nanti di masa depan dengan penerima KIP Kuliah itu ekonomi orang tua bisa meningkat. Nah, ini yang akan kita mau dorong tentunya.
Nanti kita setelah kita berikan KIP kuliah, setelah dia tamat itu dia dapatkan pekerjaan lebih baik dan ekonomi keluarganya di masa depan jauh lebih bagus. Ini yang akan kita sampaikan nanti kepada kepada adik-adik kita di saat kita terjun dalam penggunaan sosialisasi. Untuk itu KIP kuliah perlu memberikan akses kepada kita akan memberikan akses kepada program studi terbaik dan perguruan terbaik di Indonesia. Apa yang menjadi tujuan dari program KIP kuliah? Memberikan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa warga negara yang tidak mampu secara ekonomi, meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non-akademik, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terpencil dan atau sedang menempuh studi di wilayah yang tidak dapat berbicara ekonomi sosial, meningkatkan APK agar aktivitas kesehatan. Secara umum, tujuan KIP adalah meningkatkan akses pada pendidikan tinggi sehingga calon mahasiswa yang kurang mampu memiliki masa depan yang lebih baik. Ini sebetulnya. Jadi ini adalah bentuk intervensi dan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang kategorinya tidak mampu, gitu ya. Tapi mereka bisa meningkatkan akses pada pendidikan. Kalau kita bisa lihat perjalanan dan transformasi KIP kuliah. Maaf, suaranya agak kurang jelas, Pak. Ini teman-teman. Halo? Ya, baik Pak, sudah terdengar jelas Pak. Oh gitu. Oke. Baik. Kalau kita bisa lihat transformasi KIP kuliah itu sebelum KIP kuliah dulu namanya kita kenal dengan bidik misi dimulai tahun 2010. Di tahun 2020 itu bertransformasi menjadi KIP kuliah dan di tahun 2021 bertransformasi menjadi KIP kuliah merdeka dan itu masih berlanjut dengan tahun 2022. Apa yang menjadi kebijakan dan perubahan kebijakan atas KIP kuliah merdeka yang disebut dengan KIP kuliah merdeka? KIP kuliah merdeka mulai angkatan mahasiswa baru di tahun 2021 kemarin. Skema KIP kuliah diubah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Kalau kita bisa lihat skema KIP kuliah tahun 2020 atau bidik misi, itu rata-rata besar uang kuliah itu hanya 2.400.000 per semester. Sementara di KIP kuliah merdeka sekarang kita sudah cluster, kita sudah bagi biayanya itu kita per prodi gitu berdasarkan akreditasinya. Kalau yang waktu KIP kuliah tahun 2020 dan atau bidik misi itu 2.400.000 seluruh program studi, mau A, mau B, mau C akreditasinya. Tapi skema KIP kuliah tahun 2020 tahun 2021 dan akan kita tetap lanjutkan pada tahun 2022 yaitu prodi A itu maksimal di 12 juta pada prodi-prodi khusus, misalnya dia kedokteran. Atau dia pada prodi kedokteran itu maksimum dia 8 juta. Pada prodi berakreditasi B itu maksimum 4 juta. Pada prodi yang berakreditasi C maksimum di 2,4 juta. Inilah bentuk keberpihakan pemerintah ya oleh kebijakan Mas Menteri dengan kebijakan KIP kuliah merdeka dengan memerdekakan bagaimana mahasiswa bisa memilih program studi unggulan di perguruan tinggi mana saja. Yang berikut adalah biaya hidup disesuaikan dengan indeks harga daerah. Kalau pada tahun 2020 atau waktu bidik misi, itu biaya hidupnya hanya 700.000 per bulan. Sekarang kita sudah klaster menjadi 5 klaster. Sama mulai tahun 2021 dan tahun 2020 kita bagi dalam 5 klaster. Klaster 1 800.000, klaster 2 950.000, klaster ketiga 1.100.000, klaster keempat 1.250.000 dan klaster kelima 1.400.000. Ini kenapa harus kita klaster seperti ini? Inilah bentuk juga keberpihakan pemerintah bahwa ini tidak bisa dipukul rata biaya pendidikannya, gitu, apa biaya hidupnya, karena memang masing-masing daerah itu punya indeks harga tersendiri, gitu. Dan ini berdasarkan hasil survei Susenas BPS. Dengan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi, KIP kuliah memerdekakan calon mahasiswa untuk meraih mimpinya. Calon mahasiswa, sampaikan nanti berarti akan nanti itu adik-adik sekalian saat menyampaikan untuk menjadi relawan dan menyampaikan informasi ini. Calon mahasiswa nanti tidak akan ragu untuk memilih program studi unggulan pada perguruan tinggi terbaik di manapun lokasi Indonesia. Orang tua tentunya akan lebih percaya diri untuk mendorong anaknya untuk yang memiliki potensi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan. Sebaliknya, tentunya perguruan tinggi akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon mahasiswa yang kurang mampu untuk masuk di program studi unggulan. Kenapa? Karena kita sudah memberikan biaya pendidikan itu kita sudah klasifikasi dengan akreditasinya. Kan akreditasi juga itu kan di semakin baik akreditasinya biasanya biaya pendidikan juga mahal. Sehingga sekarang kita mengikutkan pola seperti itu. Contoh saja misalnya seperti kedokteran. Kedokteran itu kan misalnya dia paling murah misalnya 15 juta.
Dulu hanya 2.400.000, sekarang kita sudah maksimum di 12 juta. Artinya pemerintah sudah tidak terlalu banyak, kalaupun dia mau nombok misalnya, dia tidak terlalu banyak nombok lah perguruan tingginya. Kualitas SDM bisa meningkat dan memastikan calon mahasiswa yang berpotensi dan kurang mampu tetap dapat kuliah pada prodi unggulan. Adik-adik sekalian, para relawan yang saya hormati, sekarang apa sebetulnya syarat dan pendaftaran KIP Kuliah Merdeka atau PPP tingkat tinggi? Siapa prioritas penerima KIP Kuliah Merdeka? Mereka adalah waktu SMA-nya dia mereka adalah pemegang kartu Indonesia Pintar waktu SMA-nya, ya. Siapa lagi? Mahasiswa dari keluarga miskin atau miskin yang ditandai dengan orang tuanya dari PKH, program keluarga harapan, atau pemegang KKS, kartu keluarga sejahtera, atau status desilnya dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial, itu 4 ke bawah, desil 4 ke bawah, atau dalam sistem KIP Kuliah kita kenal dengan persentil juga. Jadi 4% ke bawah, 4, 3, 2, 1 itulah merupakan prioritas penerima KIP Kuliah. Atau anak bukti kemiskinan yang valid, misalnya kita memakai kriteria untuk penghasilan orang tuanya tidak boleh lebih dari 4 juta, atau kita rata-rata tidak lebih dari 750. Siapa lagi prioritas penerima KIP Kuliah? Mereka adalah yang masih terbatas akses, anak-anak 3T, anak-anak difabel, ya. Jangan takut kalau ada anak-anak difabel yang dia ingin kuliah, ada fasilitas yang disebut dengan KIP Kuliah. Anak-anak 3T, anak-anak Papua dan anak Papua Barat, mahasiswa pada kondisi khusus yang terkena bencana atau lainnya, mereka adalah prioritas penerima KIP Kuliah. Yang berikutnya, apa saja sebetulnya syarat pendaftaran peserta penerima KIP Kuliah? Mereka adalah penerima KIP Kuliah adalah siswa SMA, SMK atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau 2 tahun sebelumnya. Jadi nanti tahun 2022 itu dia penerima KIP Kuliah adalah tamatan SMA tahun 2022, tahun 2021 dan tahun 2020. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi dan diterima di PTS maupun di PTS pada program studi yang telah terakreditasi minimal C. Memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung dengan bukti dokumen yang sah. Misalnya keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan KIP, orang tuanya dari PKH atau pemegang KKS, kartu sejahtera, atau dia desil DKS-nya ke bawah, mahasiswa dari panti asuhan, atau memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan dokumen yang valid, seperti tadi itu, bahwa dia betul orang miskin dan ditandai dengan penghasilan orang tua yang tidak boleh lebih dari 4 juta. Kalau ini kita lihat data yang tahun sebelumnya, kita nanti akan kita lihat tahun 2022. Tapi kalau berdasarkan data itu ada 600.000 penerima BIP ya dari jumlah 3 juta yang lulus tahun sebelumnya. Artinya ini akan sangat semakin kompetitif tentunya kalau 600 ini juga kuliah gitu ya. Sementara di kota kita kalau berdasarkan tahun 2022 dan target SPJ misalnya 200.000 itu masih ada 400. Artinya ini memang harus kompetitif tentunya untuk di penerima KIP kuliah gitu. Apa saja program dan keunggulan KIP Kuliah Merdeka? Itulah pemberian pembebasan biaya kuliah atau biaya pendidikan yang dibayarkan langsung kepada rekan di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup sesuai dengan besaran biaya lokal di masing-masing wilayah perguruan tinggi. Durasinya adalah itu sarjana sama ya, maksimum 8 semester sama dengan diploma 4, diploma 3 maksimum 6 semester, diploma 2 maksimum 4 semester, dan diploma 1 maksimum 2 semester. Kalau dia program profesi misalnya dokter, dokter gigi, dokter hewan, itu kita tambah maksimal 4 semester untuk mengambil profesi atau sering disebut dengan koas. Kalau misalnya dia farmasi ya, mau ngambil apoteker, atau keperawatan mengambil nurse-nya, atau dari keguruan pendidikan ya mengambil profesi guru, itu maksud kita tambahkan 2 semester. Bagaimana tata cara pendaftaran KIP kuliah? Tata cara pendaftaran KIP kuliah untuk semua jalur baik SNPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN dan Mandiri dilakukan secara online melalui laman KIP kuliah, yaitu kipkuliah.kemendikbud.go.id. Nanti misalnya di tahun 2022 ini kita pendaftaran dapat dilakukan juga secara mobile dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP Kuliah Mobile apps berbasis Android di Play Store. Artinya sekarang sudah pendaftaran by online. Ini integrasi data nanti akan di sistem KIP Kuliah Merdeka ya, kita integrasikan dengan Dapodik, dengan EMIS Kemenak, dengan PDDikti, dengan DTKS Kemensos melalui Pusdatin Kemendikbud, melalui aplikasi Civitar untuk melihat penerima KIP waktu SMA-nya gitu ya. LTMPT selaku lembaga tes masuk perguruan tinggi ini sudah by sistem terintegrasi data dengan
Dukcapil ya itu sorry DTKS Kemensos ya untuk melihat status kemiskinan, tapi dia melalui Pusdatin Kemendikbud. Tata cara pendaftaran ya sama dengan tahun lalu, bahwa pendaftaran dilakukan siswa secara mandiri. Jadi para relawan sampaikan kepada siswa bisa melakukan seleksi secara mandiri. Ada kondisi khusus, misalnya mahasiswa baru dapat didaftarkan oleh perguruan tinggi manakala untuk kasus mahasiswa tidak mampu secara ekonomi yang ditemukan oleh perguruan tinggi setelah diterima. Gitu. Tapi ini kasus-kasus khusus. Tapi secara umum siswa bisa mendaftar ketika sudah kita buka pendaftaran, dan insya Allah pendaftaran kami akan buka di 1 Februari rencananya, dan itu siswa yang sekarang duduk di kelas 2 SMA atau yang sudah tamat tahun 2021 dan tahun 2020 itu bisa mengakses dan mendaftar di sistem KIP kuliah. Pendaftaran siswa mandiri di sistem KIP kuliah, jadi nanti akan daftar akun dan login di sistem KIP kuliah. Setelah itu dia akan isi biodata pribadi dan keluarga, isi data prestasi, isi data rencana studi, pilih seleksi masuk perguruan tinggi, dan cetak kartu peserta dan formulir pendaftaran. Bagaimana tahapan-tahapan dalam pendaftaran KIP Kuliah Merdeka? Yang pertama tentunya siswa melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem KIP Kuliah di laman kip.kemendikbud.id atau nanti melalui laman KIP Kuliah mobile apps yang dapat diunduh di Play Store. Yang berikut adalah memasukkan NIK, NISN, dan NPSN pada saat pendaftaran siswa dan email yang aktif. Pastikan bahwa NIK, NISN, dan NPSN harus sudah valid yang ada di Dapodik. Ya, ini pastikan adik sekalian memastikan bahwa NIK, NISN-nya sudah, NPSN-nya sudah valid. Yang ketiga adalah sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah. Setelah itu nanti kita akan kirimkan kode akses. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Para relawan nanti sampaikan kepada adik-adik nanti ya, bahwa pastikan emailnya dihafal, diingat. Kita jangan sampai masukkan email terus nanti dilupa email apa yang dipakai. Yang kelima adalah finalisasi. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti, baik SNPTN, SBMPTN, SNPN, SBMP, dan ataupun seleksi mandiri. Nanti setelah itu akan seleksi perguruan tinggi. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem jalur dipilih secara nasional atau seleksi masuk di perguruan tinggi. Berikutnya adalah perguruan tinggi akan melakukan verifikasi calon penerima KIP Kuliah yang telah diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon penerima KIP Kuliah kepada Puslapri. Inilah hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman relawan. Saya dan kami tentunya di Puslapri sangat mengapresiasi ya dedikasi dan perjuangan teman-teman nanti untuk menjadi relawan. Dan dari adik-adik lah, ya, dari kerja keras adik-adik lah kita berharap informasi ini akan sampai ke seluruh pelosok negeri, kepada seluruh anak-anak, kepada adik-adik kita, tersampaikan informasi ini bahwa kepada orang-orang, kepada masyarakat, kepada adik-adik kita yang orang tuanya kelompok kategori miskin yang tidak mampu, orang miskin dan anak miskin, inilah silakan kuliah. Ada yang disebut dengan fasilitas yang disebut dengan KIP Kuliah Merdeka. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik ya Pak. Tahapan-tahapan untuk mendaftar KIP ini ya. Oke, langsung saja. Mungkin di sini saya cek sound dulu kepada Bapak Dr. Abdul Kahar. Apakah hadir di Zoom ini? Sudah cukup Pak Muni, tadi udah sangat jelas. Nggak apa ya, udah cukup. Sudah cukup Mbak Sarah, Pak Muni tadi sudah menjelaskan lebih detail. Oh gitu, baik Pak. Mungkin ini Pak, tadinya Bapak sambutan gitu Pak. Nggak apa-apa. Udah disambut kok dari tadi, saya udah sambut. Oke Pak. Pokoknya saya menghidupkan dua device ini, jadi lanjut aja Anda semua ya. Oke Pak. Intinya saya mengapresiasi semua motivasi Anda semua untuk kembali ke sekolah alma mater untuk melakukan sosialisasi. Tentu ini saya sangat bersyukur karena Ananda semuanya punya kepedulian terhadap adik-adiknya yang ada duduk di kelas 12 SMA atau SMK atau Madrasah Aliyah. Nah ini luar biasa, mudah-mudahan
jeripaya Ananda semua akan menjadi amal jariah buat amal jariah yang tidak terputus di hari kemudian. Barangkali itu saja ya. Saya hanya mengucapkan selamat untuk Ananda semua. Tentunya jaga kesehatan. Karena kenapa? Jangan sampai Ananda mau kembali ke sekolah dengan tatap muka, tetapi kondisi saat ini pandemi COVID sepertinya akan naik lagi. Jadi Ananda semua tetap jaga kesehatan. Perhatikan protokol kesehatan, jangan sampai niat suci kita, niat baik kita justru memperoleh risiko yang tidak kita harapkan. Barangkali itu saja Ananda semuanya. Terima kasih Mas Rizal, Mbak Sarah, dan seluruh semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jaga kesehatan juga Pak. Semoga sehat selalu. Oke, langsung saja mungkin disambut ya kepada Kak Rizal Maula sebagai Ketua Umum BPP Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi atau KIP Kuliah. Kepada Mas Rizal, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Suaranya apakah udah masuk? Kecil Mas suaranya Mas. Oke, seperti ini apakah sudah jelas? Nah, jelas Mas, siap. Oke, terima kasih. Yang terhormat kepada Enda kami, Bapak Abdul Kahar, selaku Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek. Yang terhormat juga Bapak kami, Pak Muni Ika, selaku Subkoordinator KIP Kuliah dan Bidik Misi Ongoing dari Kemendikbudristek. Dan sahabat saya dari Sarah Agustina yang telah berkenan menjadi moderator, dan kepada saudara-saudara sekalian ya dari relawan sosialisasi dan pendampingan KIP Kuliah Merdeka seperti itu. Jadi mungkin saudara-saudara tahunya adalah bidik misi sekarang sudah bertransformasi menjadi KIP Kuliah Merdeka seperti itu. Tadi Pak Muni sudah menjelaskan beberapa hal ya terkait KIP Kuliah Merdeka seperti apa, seperti itu. Nanti insya Allah tanggal 1 Februari ini akan dibuka ya terkait pendaftaran KIP Kuliah Merdeka seperti itu. Jadi harapannya selang waktu sampai 7 hari ke depan atau tidak sampai 1 minggu ya. Ini harapannya kita sudah mempunyai data-data adik-adik kita yang akan kita bimbing 1, 2, 3 atau sampai 1 sekolah seperti itu. Nah nanti kita buatkan laporan itu kita minta mengisi 1 minggu sekali atau mingguan seperti itu. Jadi insya Allah tidak memberatkan dan tidak seperti laporan-laporan biasanya ya yang harus 1 bentol dan sebagainya, cukup ngisi form saja seperti itu. Bahwasanya ini akan jadi evaluasi kita setiap minggu apakah saudara-saudara sekalian ini melaksanakan tugasnya atau memang tidak seperti itu. Nah ini akan jadi evaluasi ke internal panitia sendiri seperti itu. Kemudian di relawan ini, jadi kami bersifat hybrid ya. Ada yang nanti sesuaikan dengan kemampuan saudara-saudara sekalian. Ada yang misalnya hanya lewat online karena sekolahnya belum bisa dibuka. Ada juga yang bisa secara offline seperti itu ya. Nah, ini bisa disosialisasikan seperti itu. Tapi harapan kami alangkah lebih baiknya bisa melakukan sosialisasi secara langsung seperti itu. Itu pertama. Kalau memang tidak bisa secara langsung, nanti bisa menggunakan platform-platform seperti Google Meet, Zoom seperti itu. Nah, nanti kami akan secara real time ataupun nanti akan kami menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang nantinya kalau memang ada yang belum paham caranya membuat kayak Zoom, Google Meet, nanti kami juga akan membekali seperti itu kepada saudara-saudara sekalian agar nantinya apa yang terkendala seperti itu. Nah, kegiatan relawan KIP Kuliah Merdeka ini sesungguhnya adalah hal yang menjadi rutinitas kami gitu ya di awal tahun, karena seperti yang dibilang sama Bapak kami Pak Munika tadi, di program tahun ini dengan evaluasi tahun kemarin yaitu sosialisasi KIP Kuliah Merdeka ini perlu ditingkatkan seperti itu, karena program ini adalah program strategis nasional yang harapannya kami juga bisa lebih mendapatkan informasi lebih merata lagi karena Indonesia ini sangat luas seperti itu. Dari sini mahasiswa bidik misi KIP Kuliah ini sangat banyak sekali, dan jangan sampai kita sebagai penerima beasiswa tersebut apatis terhadap lingkungan. Kalau kita sudah mendapatkan beasiswa,
kita sudah lepas tangan, bahkan alumni juga, bahkan sarjana pun sekalian itu juga mempunyai tanggung jawab untuk menginformasikan program strategis nasional ini. Karena program ini tidak hanya di program ini tidak hanya di Kemendikbud saja yang melakukan pengawasan di internal, tapi juga dari Bappenas dan beberapa stakeholder lain dari bangsa kita, bahkan masyarakat juga memperhatikan program ini seperti itu. Jadi KIP kuliah itu jadi KIP itu sebenarnya mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir di sini tahunya adalah KIP itu ada di SMA atau KIP sebaliknya ada di KIP kuliah di perkuliahan saja. Tapi sebenarnya KIP itu ada dua, di Dikdasmen sama di KIP kuliah pas waktu kuliah. Jadi seperti yang dibilang sama Pak Muni tadi adalah yang penerima program Keluarga Harapan, terus Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu awalnya tahapnya adalah di sekolah seperti itu ya. Jadi ini juga bisa menjadi tambahan kita kalau memang saudara-saudara sekalian ingin sambil mempersiapkan adik-adiknya kelas 11 atau kelas 12 yang belum punya Kartu Indonesia Pintar, ini bisa diinformasikan gimana sih caranya mengurus KIP di Dikdasmen seperti itu. Nah, nanti kami akan membuatkan lebih lanjut ya terkait KIP di Dikdasmen seperti itu. Namun di hari ini kita lebih ingin memahamkan gitu ya bagaimana posisi dari relawan KIP kuliah ini nantinya terjun di masyarakat maupun secara virtual kalau memang dirasa lingkungannya telah melampaui batas zona tidak untuk pembelajaran tatap muka seperti itu. Nah, jadi kalau nanti ada yang bisa disampaikan seperti itu ya. Nanti kita bisa sharing-sharing, saudara moderator nanti mungkin bisa dikasih kesempatannya kepada saudara-saudara sekalian di sini nanti yang ingin bertanya terkait sistem relawan kita maupun sistem pendaftaran KIP kuliah merdeka seperti itu. Karena saya rasa di sini masih tadi ada pertanyaan di chat ini pendaftarannya seperti apa, Poltekkes apakah ada pendaftaran seperti itu. Nah, ini juga perlu memahamkan seperti itu. Minimal ketika kita ingin, misalnya saya dari SMK Negeri Palang, saya ingin mengajak adik-adik saya untuk mendaftar program KIP kuliah merdeka. Paling tidak kan yang punya cita-cita, misalnya saya pengen di Poltekkes Kak gitu. Apakah Poltekkes ada gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada, secara otomatis kan harapan mereka ingin kuliah di Poltekkes kan sudah berkurang. Tapi kalau kita kasih tahu, oh misalnya Poltekkes tidak bisa mendaftar beasiswa KIP kuliah, daftar aja misalnya di Universitas Airlangga ataupun Universitas Brawijaya. Nah, jadi kan mereka ada pandangan-pandangan seperti itu. Bahkan kalau bisa nanti bisa diajarkan terkait peluang-peluang sesuai kemampuan dari adik-adik kita seperti itu. Apakah dia bisa lolos atau enggak ketika ngambil di di kampus ini seperti itu. Nah, untuk pada siang hari ini saudara-saudara sekalian, kita akan lebih fokus kepada pemberian pembekalan sosialisasi di perguruan tinggi di bawah naungannya Kemendikbud seperti itu ya. Kalau nanti di Kemenak seperti itu nanti akan ada sesi berikutnya seperti itu karena seperti di pamflet yang mengisi hari ini adalah dari Kemendikbudristek. Jadi sistem di PTKIN, di UIN sama di IAIN itu nanti kita akan berikan di sesi berikutnya. Jadi kalau ada yang ingin daftar di UIN, IAIN nanti tetap akan kita kasih bekali seperti itu. Hari ini kita lebih fokus kepada sosialisasi KIP kuliah di kampus-kampus perguruan tinggi, bahkan bukan hanya perguruan tinggi negeri, tapi di perguruan tinggi swasta seperti itu, yang nantinya langsung akan disampaikan oleh Pak Muni lebih detailnya seperti itu. Kalau saya nanti tinggal menambahkan beberapa kekurangan ataupun kalau ingin nanya terkait progres penerima mahasiswa maupun alumni prestasi-prestasinya, nah nanti bisa saya presentasikan seperti itu. Itu saja mungkin saudari moderator, mohon izin Pak Muni, mungkin ini banyak sekali yang ingin menanyakan seperti itu karena mungkin beberapa masih belum paham terkait kuliah. Nanti moderator bisa ini ya dipersilakan untuk yang raise hand seperti itu. Terima kasih dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Mas Rizal atas pemaparannya. Ini teman-teman relawan dan mahasiswa-mahasiswa lainnya sangat aktif ya. Banyak yang ingin bertanya nih di kolom komentar. Ya mungkin saya memberikan 3 pertanyaan ya, Mas Rizal dan Pak Muni. Untuk 3 penanya yang raise hand ini, waduh banyak sekali ya. Saya bingung. Mungkin nanti rules-nya ini ya, on mic aja ya. Jadi nggak usah di kolom chat gitu ya.
Gimana Mas Rizal? Oke, ini dari Kak Aldino Kamarudin ya? Betul? Halo, Kak Aldino? Cek. Tes? Oke, Oke, tes masuk. masuk. Ya. Ya, ini dari tadi nih saya perhatikan Oh. Kak Aldino raise hand. Iya. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan, langsung saja ya Kak. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya pertanyaan tadi terpikir, terus langsung saya udah ditulis di kolom chat dan mungkin tadi sudah dibaca oleh Kak Rizal Maula. Jadi satu hal yang memang mengganjal, kebetulan saya jadi lulus dari kuliah di UNER dulu, bidik misi 2012, jurusan biologi, sekarang jadi guru di SMK Kesehatan. Nah, ini memang setelah saya pelajari dan saya cari-cari info, itu memang Kemendikbud ini menyasar semua yang di lingkupnya Dikbud ya, termasuk Politeknik. Nah, Politeknik ini umum ya, masih umum. Cuma Poltekkes ini kayak milik Menteri Kementerian Kesehatan ini kayak di luar jangkauan gitu. Jadi kayak ya, sedangkan anak kesehatan sini memang banyak yang cita-citanya tinggi ya, jadi dokter lah, bahkan jadi ibaratnya jadi petugas kesehatan yang mana biayanya itu ya banyak gitu loh. Cuma memang ketika mereka bersaing, misalkan kayak tadi Kak Rizal loh, mereka harus diarahkan ke universitas. Cuma masalahnya ketika mereka ke universitas, mereka harus ikut SBMPTN atau UTBK atau SNMPTN yang mana kebanyakan dikuasai oleh anak IPA jalur rapot yang nilainya ngeri-ngeri kan di situ lah. Sedangkan anak SMK ini mereka nilainya produktif perawat, produktif farmasi. Ini kan agak susah, makanya kayak dilema gitu sih kalau saya itu menurut saya yang ke SMK kesehatan ini ya. Kecuali kalau yang SMK teknologi informasi masih lumayan lah. Cuma yang kesehatan ini kayak mau diarahkan ke Poltekkes tapi nggak ada KIP kuliah. Saya tanya pun anak sana ada nggak masuk setelah masuk itu KIP ada nggak? Setelah jadi masuk dulu kuliah baru didaftarkan gitu kan sama kampusnya. Ternyata belum, nggak ada gitu. Nah, jadi beasiswa apa nih? Ternyata adanya cuma sekedar keringanan kayak UKT-nya dibanding dan sebagainya gitu aja gitu. Jadi kayak wah, ini mungkin saran saya aja sih, mungkin kalau ini kebetulan ada bapak-bapak yang di kementerian atau di sekretariat sana, mungkin kalau bisa ya Kemendikbud sama Kemenkes gini lah, jadi apa ada hubungan apa gitu kan, karena banyak banget nih anak-anak di daerah-daerah itu yang kita promosi sekolah kesehatan gitu kan, promosi bahwa kita butuh tenaga kesehatan banyak nih, tapi di sisi lain alat-alat mahal dan sebagainya, banyak apa namanya cairan-cairan dan sebagainya, sedangkan ternyata cover dari Kemenkes ini ya gimana ya, terus habis itu Kemendikbud yang pendidikan ini justru malah lebih banyak kerjasama dengan PTAIN, maksudnya Kementerian Agama pun disasar juga itu ya, KIP kuliah di PTAIN kan ada tuh lah. Kok malah ini padahal ini juga ada lingkungan pendidikannya juga ini di Kemenkes itulah. Ini saran saya aja, mungkin entah ini terjadi beberapa tahun mendatang atau kalaupun nggak bisa ya sudah, berarti paling tidak saya memberi pengertian ke teman anak-anak yang mungkin nanti ke arah kesehatan, ya kalian harus berjuang kalau memang mau ikut KIP kuliah, agak merelakan sedikit impian masuk Poltekkes, atau kalau mau bersaing masuk keperawatan farmasi atau di universitas negeri gitu kan. Kalaupun swasta ini infonya yang mungkin saran untuk diperlebar lagi, swasta mana aja sih gitu kan, karena kebanyakan sekarang ini cuma nyari ke informasi situsnya itu ke masing-masing universitas gitu loh. Jadi kayak belum lengkap aja sih, dan kadang-kadang juga tertutup informasinya KIP kuliah di perguruan tingginya itu. Contoh di Yayasan Erlangga saya ini katanya buka KIP kuliah, tapi ternyata hanya untuk jurusan TI gitu. Nah, ini kan entah pemerintah dari sananya yang sama kampusnya atau mungkin gimana, saya kurang tahu yang swasta ini mekanisme, tapi mungkin nanti dijelaskan. Jadi mungkin itu aja yang dari saya sih. Jadi ada forum untuk menyampaikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Kak Aldino ya. Mungkin ya, benar. Ini penyampaian sekaligus pertanyaan ya. Pak Muni, apakah ingin menjawab pertanyaan? Langsung saja, Pak. Oke, baik. Intinya begini, KIP kuliah itu kita tidak mendikotomikan mau program studi apa saja. Mau prodinya pendidikan, mau prodinya kesehatan, mau prodinya teknik, semua kita berikan kesempatan yang sama untuk mendaftar di KIP kuliah. Yang memang lagi-lagi kami sampaikan ini ya, kami tegaskan tadi juga Mas Riza sudah menyampaikan bahwa yang kita sosialisasikan adalah program KIP kuliah yang ada di Kemendikbud ya. Karena kan KIP kuliah itu ada dua. Ada KIP kuliah yang dikelola oleh Kemendikbud ya, ada KIP kuliah yang dikelola oleh Kemenak. Ini memang agak
persoalan regulasi itu di masing-masing KL ini gitu. Jadi ini yang kami jelaskan adalah kebijakan program KIP kuliah di pilihan perguruan tingginya ada di bawah Kemendikbud. Atas pertanyaan tadi sebetulnya begini. Saya pikir sekarang itu semua kita menyasar perguruan tinggi itu baik universitas ya, baik institut, baik politeknik itu kita sasar. Itu kita masuk sebagai perguruan tinggi sebagai penyelenggara KIP kuliah. Jadi tidak ada perbedaan bahwa anak-anak kesehatan ini berkompetisi tidak dilakukan dalam kompetisi. Sepanjang perguruan tingginya di bawah Kemendikbud, ya, saya mau ingin tegaskan, sepanjang perguruan tingginya adalah di bawah Kemendikbud, itu seluruh perguruan tinggi kita ikutkan sebagai penerima KIP kuliah. Memang seperti di PTS misalnya, memang BTS paling banyak. Bayangkan saja di data kita tahun 2021 kemarin itu ada 2013 PTS penyelenggara. Jadi kalau seluruh PTS tentunya kita perkenankan. Memang nanti akan ada pada keterbatasan kuota. Jadi kalau misalnya yang penting sepanjang perguruan tingginya ada di bawah Kemendikbud, itu kita perkenankan sebagai penyelenggara dan menerima KIP kuliah, bergantung pada kuota yang diberikan nanti. Yang berikut juga ingin kami sampaikan tentang informasi. Sebetulnya tidak ada hanya kelompok-kelompok program studi tertentu yang sebagai penerima KIP kuliah. Seluruh program studi itu kita bisa perkenalkan sebagai penerima KIP kuliah. Apalagi dengan perubahan kebijakan KIP kuliah merdeka, gitu ya. Jadi semua program studi diperkenalkan untuk menerima KIP kuliah. KIP kuliah, ya, KIP kuliah yang seperti di Kemendikbud itu kita sudah bagi memang. Kalau misalnya perguruan tingginya ada di bawah Kemenak, itu di Kemenak. Pasti di sistem KIP kuliah tidak akan tersaji pilihan perguruan tinggi yang perguruan tingginya di bawah Kemenak. Tapi kalau seluruh perguruan tinggi yang ada di Kemendikbud itu pasti ada dan kita perkenalkan sebagai penyelenggara KIP kuliah. Tergantung nanti mahasiswa itu dia memilih perguruan tinggi yang mana untuk dia bisa kuliah. Setelah itu akan diusulkan ke Puslapis setelah diverifikasi oleh perguruan tinggi. Sosialisasi memang ini makanya juga kita sambut baik ide dari teman-teman Permadani Diksi untuk membentuk relawan. Ini dalam rangka itu sebetulnya membantu dan menyampaikan informasi ini agar sampai kepada seluruh halayak ramai, seluruh sasaran penerima KIP kuliah. Jangan ada masyarakat Indonesia ini yang kelompok kategori miskin dan tak miskin yang tidak mendapatkan informasi tentang KIP kuliah. Dan salah satunya adalah sekarang kontribusinya dari teman-teman relawan. Jadi sekarang teman-teman relawan back to school, kembali ke sekolahnya menyampaikan informasi ini ke sekolah apa saja, bahwa ada KIP kuliah yang di brand di Kemendikbud Ristek dengan yang disebut dengan KIP kuliah merdeka. Mungkin dari saya seperti itu, dan mudah-mudahan program KIP kuliah semakin masif informasinya sehingga banyak menyasar ya kelompok-kelompok kategori untuk mendapatkan fasilitas yang disebut dengan KIP kuliah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muni atas jawabannya. Mungkin Mas Rizal mau menambahkan? Oke, cukup ya Kak Aldino. Semoga jawabannya, pertanyaannya terjawab ya. Mungkin langsung aja untuk penanya selanjutnya. Wah, ini nggak sabar banget nih. Siapa nih? Ramai banget ya. Mungkin Kak ini ya, Kak Syaripudin Syarif. Syaripudin Syarif, gimana, terdengar? Bisa tersambung? Halo? Ya, terima kasih Kak. Ya, barusan masih di unmute. Ya, terima kasih. Siap. Kalau untuk pertanyaan saya langsung bertanya saja ya Kak. Pertanyaan saya itu untuk mekanisme sosialisasinya itu seperti apa gitu? Maksudnya saya sendiri kan dari Bandung ya. Kebetulan saya sendiri di sini itu dari lembaga panti asuhan. Jadi saya ingin lulusan dari sini itu mereka menerima KIP kuliah yang pada dasarnya info ini ke mereka pun masih belum tersampaikan. Bahkan ada yang bilang KIP kuliah UKT-nya masih bayar atau bagaimana gitu. Nah, saya ingin bertanya itu untuk mekanisme sosialisasinya sendiri itu seperti apa gitu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin langsung saja dijawab ya. Pada Mas Rizal atau Pak Mun ini yang mau jawab? Oke, saya Mas Rizal. Oke.
Oke, terima kasih tadi Saripudin ya. Terkait, nah ini ada hal menarik juga. Jadi skala prioritas daripada program KIP kuliah, kalau misalnya nih mohon izin Pak Muni, biasanya adik-adik di panti asuhan itu kan tidak mempunyai kartu-kartu seperti itu kan Pak Muni. Nah, oleh sebab itu di KIP kuliah ini, dan ini menurut saya ini adalah sebuah terobosan seperti itu, karena di sebelumnya paling orang-orang berpikiran adalah SKTM seperti itu kan. Nah, SKTM kan secara otomatis di panti asuhan kan kadang ribet kayak gitu kan. Nah, oleh sebab itu ketika ada penjelasan lebih detail di panduan itu, sampai saya kaget tuh, sampai detailnya kayak gini, ada penjelasan bahwasanya anak-anak di panti asuhan, yatim piatu, terdampak bencana, mereka adalah juga skala prioritas seperti itu. Nah, untuk terkait mekanismenya, untuk sosialisasi di panti asuhan ini juga bisa seperti itu. Karena apa? Seperti dalam program kami, ring pertama adalah adik-adik kita di sekolah. Ring kedua, sekolah itu kan ada dua ya menurut saya, sekolah sekolah formal kayak misalnya sekolah SMA, SMK ataupun MA sederajat seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah di paket. Nah, hal yang menarik ditambahkan lagi, kebetulan saya jadi juga di wakil kepala sekolah di PKBM atau sekolah paket. Sekolah paket itu juga bisa mendaftar beasiswa KIP kuliah dengan ini ya, dengan syarat ketika dia mendaftar maksimal umurnya adalah 21 tahun, dan selain itu pula dia harus memenuhi syarat-syarat kayak punya kartu Indonesia Pintar di sekolahnya, ataupun misalnya dia orang tuanya penerima program Keluarga Harapan, atau misalnya dia terdampak bencana dan klaster kemiskinan itu yang dimaksud seperti itu. Jadi di panti asuhan pun tetap bisa melakukan sosialisasi, di desa kalian pun tetap bisa seperti itu. Nah, nanti untuk teknis detailnya nanti akan kita share, karena ini ada berhubungan dengan form-form seperti itu ya. Tapi laporannya nanti 1 minggu sekali seperti itu. Jadi yang penting adalah dalam waktu sampai mulai besok, silakan mencari siapa yang akan disosialisasikan dan berapa orang yang akan disosialisasikan, tempat apa yang akan menjadi tujuan seperti itu ya. Nah, nanti kita akan sediakan form, silakan mengisi. Jadi ada pandangan-pandangan. Kita juga pasti ada laporan yang nanti kita sampaikan kepada pimpinan di Puslabdik seperti itu, karena sinergi ini dengan Puslabdik juga. Berapa relawan yang siap untuk terjun secara offline, berapa yang siap terjun secara online, dan berapa total yang akan didampingi seperti itu. Nah, ini kita juga butuh data untuk terus kita follow up, dan nanti tempat-tempat strategis kayak misalnya daerah tertinggal, misalnya kayak di Kepulauan Aru, ataupun misalnya di Merauke, ataupun di Sabang atau Miangas maupun Rote. Nah, apakah sudah ada jangkauan-jangkauan itu? Nah, nanti ini akan sebagai bahan evaluasi kami juga seperti itu. Jadi kepada Mas Saripudin tadi terkait di panti asuhan, tetap bisa melakukan sosialisasi dan lebih enak gitu, karena secara langsung gitu kan pastinya Mas, dan kedekatan emosional. Dan selain itu pula harapan kami tidak hanya berbicara mengenai tekstual pendaftaran saja, tetapi mari ajak adik-adik kita untuk bisa termotivasi untuk kuliah seperti itu, karena kita tahu sendiri dengan pendidikan ini kita bisa menggapai asa dan juga bisa memutus rantai kemiskinan. Jadi sangat penting sekali untuk kita sama-sama mendampingi dan mewujudkan mimpi dari adik-adik kita tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Rizal atas jawabannya. Wah, sangat ini ternyata ya. Gimana Kak Saripudin atas jawabannya? Oke, jelas ya, Kak Saripudin. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, oke nih, dari Kak Redi Kurniawan ya. Boleh langsung saja unmic. Halo, Kak Redi. Mungkin unmic aja, Kak. Izin Kak, sudah terdengar suara saya? Iya, masuk Kak. Silakan. Oke, baik. Izin bertanya, saya dari mahasiswa UIN Bengkulu. Nah, terkait tadi sebenarnya saya ingin bertanya mengenai untuk dari perguruan tinggi di bawah Kemenag. Tadi kan sudah disampaikan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan lagi Kak. Nah, tugas kami relawan ini kan tentu menyampaikan program-program terkait KIP kuliah di bawah Kemendikbud. Nah, untuk daripada tugas kami nanti, apakah nanti ada SK atau surat tugas? Terus nanti apakah ada semacam seperti pejuang muda itu ada perlengkapan yang memang mendukung ketika kita menyampaikan sosialisasi, karena menyampaikan hal ini tentu tidak mudah Kak. Tanpa adanya kejelasan dan regulasi yang jelas, nanti sekolah akan beranggapan bahwa kami ini relawan yang tidak mempunyai landasan gitu. Itu untuk yang saya tanyakan. Yang kedua, dari
yang kami sosialisasikan nanti itu akan apakah benefit yang akan kami dapatkan gitu Kak, selain mendapat informasi tersebut. Karena di sini bukan kita tidak ikhlas dalam menyampaikan sosialisasi, tapi di sini kita lebih mengutamakan faktor lapangan yang ada Kak. Mungkin kakak-kakak di sini sudah paham bagaimana cara menghadapi masyarakat yang belum memahami tentang program daripada inti KIP Kuliah sendiri, apalagi di daerah-daerah yang terluar, tertinggal, dan terdalam. Terima kasih. Oke, izin saya ini ya menjawab ya. Siap Mas Rizal, Oke, langsung terima saja kasih. dijawab. Ini pertanyaan menarik dari Redi Kurniawan. Terima kasih ya dari UIN Bengkulu. Pertama ini yang harus kita pahami ya sebagai relawan, ini penting banget, dan saya juga merasakan sebenarnya dulu ketika turun ke desa-desa, ketika kita ingin mengumpulkan orang-orang desa ataupun sekolah, dikira itu kita mau ini ada program dari pusat terus bagi-bagi seperti itu. Nah, oleh sebab itu seperti kemarin ya, pas kemarin kita di pamflet itu kita jelaskan betul, karena di pamflet itu yang nantinya kalau misalnya ada embel-embel berbicara mengenai finansial di kita aja, itu nanti teman-teman sudah gagal fokus. Makanya kemarin kami diskusi, ditanyain beberapa kali sama juga Pak Muni Eka seperti itu ya. Nah, apakah ada honornya Pak gitu. Terus kami diskusi, nggak usah lah Pak gitu. Kenapa nggak usah? Karena kalau udah berbicara mengenai finansial ini sensitif banget. Kalau memang dirasa kita sudah berbicara relawan itu rela, seperti itu berarti otomatis tidak ada finansial sama sekali. Kalau memang ada yang berbicara saya melakukan sosialisasi, mengeluarkan ini, mengeluarkan itu, ya itu konsekuensi kita sebagai relawan seperti itu. Nanti kita sendiri akan menyiapkan terkait materi-materi yang bisa kalian pakai untuk memberikan sosialisasi. Kemudian terkait pertanyaan surat tugas ya, nanti juga akan kami buatkan. Cuman yang perlu digarisbawahi ya, di sini kami bukan lembaga pemerintahan seperti itu ya. Jadi kami seperti lembaga komunitas atau sebuah komunitas lah kayak gitu ya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan seperti itu. Maksudnya apa? Ini yang bahasanya ketika pembekalan ini kan kita harus paham satu sama lain. Bahasanya jangan sampai kalian nanti sudah terjun terus nanti kalian dengan segala dinamika yang ada kalian merasa bahwasanya ini kenapa tidak sesuai harapan gitu ya. Kenapa suratnya tidak sakti, saya ditolak sama instansi ini. Nah, itu adalah challenge kita karena kita ini komunitas kayak gitu loh, bukan instansi pemerintah. Kalau instansi pemerintah ketika dilihat ada kok pemerintah gitu ya, jadi otomatis selain kita berbicara oh ini legal gitu ya, ataupun resmi gitu ya, selain itu pula kemungkinan ada finansialnya seperti itu kan. Nah, oleh sebab itu ini benar-benar kita ingin pahamkan pada saudara-saudara sekalian, karena di awal kenapa kita namanya bukan duta seperti itu ya. Kalau duta biasanya ada berbicara mengenai finansial. Bahkan kalau dibandingkan dengan pejuang muda gitu ya, yang kalau bandingkan dengan pejuang muda Kemensos seperti itu. Nah, itu kan yang membuat Kemensos seperti itu. Nah, ini yang membuat bukan Kemendikbud. Ini yang membuat adalah kita komunitas seperti itu ya, yang bersinergi disupport dengan kementerian. Dan insya Allah yang akan sertifikat itu nanti kami akan usahakan ada cap dari kementerian gitu ya, minimal kami rencana dari kepala Puslabdik tadi kami Pak Abdul Kahar itu sudah hadir dan sudah kami konfirmasikan minimal ada capnya dari Puslabdik seperti itu. Agar apa? Dari sertifikat ketika capnya cuma dari komunitas itu kan kurang menarik seperti itu kan ya. Bahkan kalau ada dari instansi kementerian itu pastinya bisa sebagai lahan sertifikat pendamping ijazah seperti itu. Nah, terkait identitas nanti kami akan berikan misalnya dalam list lampiran seperti itu, dan kalau ada teman-teman kalian juga yang butuh nanti bisa diinformasikan, nanti dari surat itu nanti ada lampirannya seperti itu. Nah, itu jangan khawatir terkait surat-surat tersebut. Namun yang perlu saya tekankan lagi adalah ini kita komunitas ya, relawan seperti itu. Kita bukan instansi pemerintahan. Kalau instansi pemerintahan ya kita sudah terprogram dengan baik finansial dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau memang surat yang akan kita berikan nanti kurang sakti, maka jangan berkecil hati gitu ya. Tanpa surat pun kalau kita sebagai alumni dari sekolah kita, insya Allah kita akan
direspon baik sama sekolah kita. Bahkan kepala desa pun, kalau apalagi kita penduduk desa asli tersebut, makanya kenapa jangan mengadakan sosialisasi di luar kemampuan kita. Salah satunya apa? Kita mengadakan sosialisasi di kabupaten lain, di kecamatan lain. Terus ada yang nanya, ini siapa sih orang kayak gitu kan? Nah, kalau udah satu desa kita, sekolah kita, pastinya beliau tahu tanpa ada embel-embel terkait surat resmi dari pemerintah, kita pun akan sudah direspon seperti itu. Nah, untuk terkait dress code dan lain sebagainya ketika kalian turun seperti itu. Nah, nanti secara yang rapi saja seperti itu ya. Yang penting adalah nanti bisa dilaporkan ke kami progresnya, apakah sudah melakukan sosialisasi atau belum. Kalau memang sudah, dokumentasinya seperti apa. Nah, ini kan kita sama-sama ingin saling koreksi satu sama lain lah gitu. Kalau memang ada materinya kurang paham, nanti kita bisa tanyakan agar nanti kalian ketika ditanyai sama sekolah kalian ataupun dari adik-adik masyarakat desa, jadi sudah ngotok ataupun sudah paham seperti itu. Kalau memang ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke kami secara langsung seperti itu. Jadi itu ya, terkait sistem maupun regulasi yang nantinya akan kita jalankan. Baik, mungkin itu jawaban dari Mas Rizal ya, Kak Redi. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Kak Redi dan teman-teman semua yang terwakilkan. Mungkin satu lagi ya, Mas Rizal, pertanyaan. Ini banyak banget soalnya yang bertanya. Oke, satu lagi penanya dari Kak Dewi Rosmanita. Gimana? Apakah terhubung, Kak Dewi? Mungkin kalau misalkan tidak terhubung, ini boleh Kak, siapa nih namanya? Kak Heru ya, Kak Heru Joko. Ya. Dewi udah terhubung aja, Kak. kayaknya. Kak Dewi udah terhubung. Silakan saudari Dewi. Ya, maaf. Oh iya, mungkin Kak Dewi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Rosmanita dari UIN STS Jambi. Izin bertanya Kak Rizal, kalau misalnya tidak bagi siswa-siswi yang tidak mempunyai kartu KIP itu bagaimana ya Kak? Soalnya waktu pendaftaran saya dulu itu harus mempunyai kartu KIP, jadi agak tertunda gitu masuk ke perguruan tinggi. Oke, mungkin yang mengeluarkan kartu. Pak Muni. Ya, boleh. Jadi begini, dalam pendaftaran KIP kuliah itu bahwa ber-KIP itu memang prioritas pertama, tapi bukan syarat satu-satunya. Ya, kami ingin menegaskan lagi bukan syarat satu-satunya. Misalnya dia tidak punya KIP, apakah saya bisa mendaftar? Boleh, gitu kan? Dia bisa dengar misalnya kita akan lihat apakah orang tuanya dari program PKH, program keluarga harapan, atau dia punya KKS, kartu keluarga sejahtera, atau dalam status DTKS Kemensos gitu ya, desilnya itu 4 ke bawah, gitu, 4, 3, 2, 1. Itu boleh. Atau bahkan ketika yang saya sebutkan juga tidak ada KIP, tidak ada, orang tuanya tidak mungkin belum didata sebagai PKH, atau tidak punya KKS, atau belum terdata dalam DTKS, itu masih boleh kita perkenankan untuk mendaftar, gitu ya, untuk mendaftar dengan berdasarkan penghasilan orang tua, di mana penghasilan orang tuanya tidak boleh lebih dari 4 juta, atau kalau kita rata-ratakan dengan jumlah anggota keluarganya tidak boleh lebih dari 750.000. Jadi sangat dibolehkan kepada anak-anak sekalian, kepada adik-adik sekalian yang belum punya KIP, misalnya KIP di SMA-nya, itu bisa mendaftar di SMK kuliah. Nah, tadi ingin menambahkan pada Mas Zal, bagaimana legalitas relawan dalam melakukan sosialisasi ke lapangan. Adik-adik sekalian tidak usah ragu bahwa ini kita sudah punya komitmen bersama dengan Puslabik Kemendikbudristek. Artinya sudah join program bahwa kalian itu nanti dalam sisi bisa saja nanti Mas Rizal menyiapkan seperti apa nanti dengan mekanismenya, monggo saja. Tapi bahwa adik-adik sekalian ke lapangan itu sudah pasti legal, karena kita ya relawan dihimpun oleh Mas Rizal ini itu sudah diketahui juga oleh Kemendikbud melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak jawabannya. Gimana Kak Dewi? Semoga terjawab ya Kak. Bagaimana nih Mas Rizal, masih banyak yang... Tambah satu lagi nih, tadi ada yang nyampaikan Kak Rafid mungkin. Kak siapa? Kak Rafid. Kak Rafid. Ya mungkin langsung aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Tentang Kang Muni ya, sama Rizal. Jadi saya punya dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu, kebetulan saya ada salah satu dosen di salah satu universitas di Indonesia, di negara terluar juga ya. Jadi di kampus saya ini kebetulan banyak banget yang pingin sekali jadi untuk mendapatkan beasiswa KIP ini ya. Cuman ternyata kuota perguruan tinggi sekarang ini kan terbagi antara swasta dan negeri ini. Akhirnya ada beberapa mungkin negeri yang tidak terlalu banyak ya, sedangkan prosesnya adalah peminatan negeri ini banyak banget gitu. Jadi terkadang meskipun mereka sudah mempunyai persyaratan yang mungkin kita bisa lihat bahwa memang benar-benar membutuhkan, mereka malah tidak lulus. Jadi mungkin bisa menjadi masukan buat Pak Muni mungkin ya. Apalagi daerah-daerah yang tertinggal kayak kampus saya, daerah-daerah tertinggal yang benar-benar mereka dari kampung, dari desa gitu ya, yang pingin berharap untuk kuliah ternyata nggak dapat. Ya mereka mungkin bisa bertahan dalam beberapa hari ya. Apalagi di kampus saya itu mahasiswanya itu sambil kerja juga, sambil kuliah juga gitu ya, kerjanya malam. Cuman bertahan, kadang nggak lama gitu. Kadang nggak lama akhirnya terbengkalai semuanya ya. Jadi itu yang pertama, mohon dipertimbangkan. Yang kedua, untuk komunitas ini ya, untuk sosialisasi, saya melihat juga bahwa terkadang ada beberapa penerima ya di kampus itu yang sejogjanya sebenarnya kalau dulu kan di KIP ya, kalau KIP saya nggak tahu ini yang sekarang ya gimana, apakah benar mereka cuman yang termasuk keluarga harapan atau keluarga yang memang tidak mampu, tapi ada beberapa memang mahasiswa yang sebenarnya mereka tidak membutuhkan ya, tapi malah mendapatkan gitu ya. Jadi ada transparansi dari pihak kampus, tidak hanya kampus saya, beberapa kampus ya. Saya juga sempat mendengar itu karena saya kebetulan merupakan salah satu yang memang terhadap isu ini sering mendapatkan terhadap isu ini. Jadi transparansi itu nggak ada. Sebenarnya dengan adanya komunitas ini tuh saya berharap bahwa komunitas ini bisa membantu setidaknya untuk merekomendasikan gitu. Jadi tidak hanya berhenti di sosialisasi saja, ya, tidak hanya berhenti di sosialisasi saja. Namun gimana nanti tim ini yang sudah diseleksi juga ya, saya melihat bahwa ini seleksinya itu lumayan juga ya, terseleksi banyak yang daftar, terus terseleksi juga. Ya jadi tim ini bisa membantu, setidaknya memberikan rekomendasi bahwa ketika mereka turun ke lapangan, mereka melihat ada benar-benar mereka yang membutuhkan ini, mereka bisa memberikan rekomendasi, atau setidaknya jika mereka adalah salah satu misalnya guru, tadi saya melihat ada yang bertanya dari guru SMA, dari guru SMK ya, mereka bisa memberikan rekomendasi ini ke kampus dan bisa saya tidak bilang menjadikan prioritas, tidak, cuma setidaknya ini bisa menjadi pertimbangan buat kampus tersebut gitu. Jadi tujuan dari beasiswa ini tuh bisa terlaksana dengan baik. Kalau saya seperti itu, dua aja. Terima kasih ya. Nuhun, Bang Kang. Baik, terima kasih Kak Rafid. Mungkin langsung saja dijawab sama Mas Rizal. Kamu nih aja dulu. Oke. Baik. Ini memang yang pertama saya ingin jawab adalah ini masih banyak memang kelompok masyarakat penerima yang kategorinya dia kategori mampu, kategori kurang mampu. Memang Mas Rizal, Mas Rafiq
memang kita sadari, memang kuota nasional itu sekarang itu 200.000 tahun 2021. Kita tahun 2022 sama juga dengan kondisi itu. Tapi ketika mau bicarakan di kondisi tahun 2021, memang ini juga lagi-lagi kondisi ketersediaan anggaran kita masih kemampuan di fiskal anggaran kita untuk mengasah untuk kuota 200.000. Memang ini masih sudah juga signifikan. Bayangkan saja, dari awal bidik misi tahun 2010 itu hanya 18.000. Di tahun 2019 itu hanya 130.000. Mulai tahun 2020, tahun 2021 itu sudah naik menjadi 200.000. Artinya ini walaupun juga masih banyak di lapangan orang kategori miskin dan pada ini tidak bisa menerima KIP karena memang kuota terbatas secara nasional seperti itu. Tapi minimal tidak sekarang sudah ada peningkatan yang signifikan. Karena memang dari sisi data, betul Mas Rafiq temuan seperti itu, karena data saja penerima PIP itu di tahun 2021 itu ada 600.000. Sementara artinya kalau 600.000 ini penerima PIP dan semuanya kuliah, berarti kalau kuota kita hanya 200.000, berarti hanya seperti itu. Artinya masih ada 400.000 yang tidak bisa menerima tidak bisa divaksinasi karena memang keterbatasan kuota kita. Tapi kalau semua kuliah gitu kan. Yang berikut adalah tentang masukan tadi Mas Raffi juga tentang persoalan bagaimana kuota. Memang jadi kuota itu kita bagi 3. Kuota itu ada kuota kepada PTN, ada kuota kepada PTS melalui L2 Dikti, ya, dan ada kuota juga memang melalui usulan masyarakat. Contoh, saya ingin menyampaikan tentang PTN dan PTS. PTN itu kan ada 120 persentase. Itu PTN itu di 60% dan PTS-nya di 40%. Dan kalau kita bisa melihat jumlah penyelenggara di PTS untuk kondisi potret tahun 2021 kemarin, itu ada 2.013 PTS penyelenggara KIP kuliah. Sementara di PTN itu di 122 PTN penyelenggara KIP kuliah. Nah, jadi memang kita sudah kuotakan juga Mas Rafiq. Jadi sudah ada kuotanya PTN dan kuotanya PTS. Itu melalui L2 Dikti. Nah, kita berharap tentunya ini juga tadi Mas Rafiq ya, negara bisa kondisi keuangannya jauh lebih baik tentunya. Ya sudah pada tentu apalagi kayak program prioritas nasional. Kita berharap pemerintah karena ini prioritas nasional untuk bisa menambah jumlah sasaran-sasaran karena memang masih banyak kelompok masyarakat kita yang kategori kurang mampu. Yang berikutnya juga adalah kontrol kualitas sasaran penerima. Bagi kami itu juga merupakan alat ukur ya. Salah satu indikator keberhasilan dari program ini adalah bagaimana memang kita kan kontrol bersama dari regulasi itu adalah melakukan menyiapkan bagaimana regulasinya ya, nanti melakukan penetapan penerima dan melakukan pencairan kepada ini dalam melakukan evaluasi dan monitoring. Namun garda terdepan sebetulnya dalam yang bisa melakukan verifikasi ya itu adalah teman-teman kita dari perguruan tinggi. Jadi kami berharap di perguruan tinggi itu betul-betul diverifikasi kelayakan penerima di penerima KIP. Dan sekarang penerima KIP kuliah sudah by system juga Mas Raffi dan teman-teman sekalian. Itu sudah by system integrasi. Misalnya dia punya KIP itu sekarang kita integrasikan di Dapodik. Di Dapodik itu memang ada menu tentang nomor KIP. Atau sekarang mulai tahun 2022 kami akan integrasikan data dengan SIPintar. SIPintar itu adalah aplikasi yang PIP di sekolah, gitu, PIP SMA-nya. Jadi kami integrasikan ke sana. Jadi biar langsung connect itu antara nanti terima KIP pendaftar KIP kuliah dan dia memang di SMA-nya dia sebagai penerima juga itu sudah terintegrasi. Ini sudah by system. Yang berikut adalah untuk melihat status DTKS-nya. Karena yang data kemiskinan itu ada di Kemensos kan, dari sebutan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu juga kita sudah integrasikan datanya di Kemensos. Jadi artinya sebetulnya dari segi sajian data itu sudah link dengan by system, integrated data system. Nah, kita berharap ya ini perbaikan-perbaikan ke depan semakin canggih tentunya, semakin lebih baik bagaimana mengintegrasikan data sebagai syarat-syarat penerima KIP kuliah, sehingga apa tadi yang menjadi temuan Mas Rafiq di lapangan bahwa tidak ada lagi tentunya kelompok yang mampu dan dia menerima KIP kuliah karena memang ini adalah persyaratan penerima kepada kelompok yang kurang mampu. Perguruan tinggi bisa membatalkan sebagai penerima kalau ya dalam regulasi itu penerima KIP kuliah bisa kita batalkan kalau dia sudah bukan lagi sebagai prioritas penerima.
apa indikatornya? Salah satu misalnya dia masuk sudah dia kategori kelompok yang mampu gitu. Itu mungkin yang perlu saya ingin sampaikan menanggapi pertanyaan dan juga saran Mas Raffi. Terima kasih Mas Raffi, dan ini juga saya pikir perbaikan ke depan. Program ini akan berlangsung dengan baik dan kita akan potensi bersama-sama terlebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muni atas jawabannya. Semoga terjawab juga ya Kak Rafid atas pertanyaannya. Izin saya menambahkan. Oh, siap Mas Rizal, silakan. Oke, terima kasih. Jadi terkait Kak Raffi tadi dan beberapa yang lainnya di kolom chat ini, kalau udah berbicara mengenai salah sasaran ini sangat ramai gitu ya komentarnya. Ya tahu sendirilah kalau hal-hal yang kurang sesuai atau kurang berkenan, terutama ngomong terkait negatif ini, omongannya banyak yang keluar. Tapi kalau berbicara mengenai positif ini sedikit yang keluar. Nah, ada yang nanya yang unik adalah kenapa tidak diverifikasi secara langsung ya, menggunakan langsung turun kayak bidik misi gitu ya. Sekarang itu sudah menggunakan terobosan, menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi terkait verifikasi itu sudah lama menggunakan data Kemensos, DTKS, yang akhirnya itu tinggal diintegrasi. Jadi data kemiskinan sementara yang dulu-dulu itu kan misalnya nih ada data kemiskinan di Kemendikbud, ada data kemiskinan Kemensos, ada data kemiskinan di Kemenaker dan lain sebagainya. Nah, di era sekarang itu sudah menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau memang mereka miskin, itu langsung di data Kemensos itu terdetek. Kalau data kependudukan, ya udah di Kemendagri kayak gitu. Jadi itu salah satunya menghemat terkait verifikasi, menghemat waktu juga ya dan efisiensi seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang tidak tepat sasaran dan sebagainya, jangan khawatir. Silakan aja nanti bisa disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi ataupun langsung di Puslabdik gitu ya, di websitenya, atau nanti kalau memang ada yang tidak tepat sasaran, nah bisa di lewat kami juga, nanti akan coba kita follow up ya ke pihak kementerian juga akan menanyakan ke kampusnya apakah benar ini gitu, seperti ini ada laporan dari si A ini gitu kan. Kalau memang verifikasi datanya yang laporin pengen di privat juga nanti bisa kami jaga seperti itu. Nah, itu ya, intinya kita namanya kalau program-program pemerintah itu pasti ada minim-minimnya. Yang penting kita meminimalisir. Makanya adanya relawan KIP Kuliah Merdeka ini, harapannya yang kalian tahu, yang tidak mampu seperti itu ya. Nah, silakan disampaikan seperti itulah, disampaikan untuk bisa mendaftar program ini, dan pastinya semoga tidak salah sasaran seperti itu. Kalau memang dirasa ada juga seperti kata Kak Rafid, barangkali nanti di program ini adik-adiknya yang lolos ternyata pas waktu verifikasi di kampusnya karena kuotanya terbatas nggak lolos. Nah, barangkali nanti bisa dibantu barangkali dengan beberapa pertimbangan ya. Seperti mungkin di Sulawesi Barat dulu gitu ya, karena kuotanya dikit. Nah, akhirnya ada yang menyampaikan, Mas, ini dia lolos anak Papua seperti itu, mohon dibantu untuk ada kuota tambahan gitu ya, disampaikan gitu. Nah, akhirnya kami mau follow up, akhirnya bisa gitu, bisa dipertimbangkan dan akhirnya bisa terverifikasi dia sebagai penerima KIP kuliah di 2021. Nah, hal-hal baik seperti ini, makanya ada relawan KIP kuliah ini, minimal kalian juga bisa mendampingi, mensosialisasikan, bahkan kalian bisa menyuarakan bahwasanya ini anak sebenarnya mampu seperti itu dan udah masuk di kampus ternama gitu, tapi dia karena kuota di kampus misalnya di Airlangga terbatas cuman misalnya 2.000, sedangkan yang daftar ada 3.000. Nah, otomatis kan 1.000 kan yang yang tidak masuk lolos verifikasi seperti itu. Nah, mungkin kalian sendiri yang melakukan pendampingan itu ini bisa jadi sebagai alternatif seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, saudara moderator. Kalau memang sudah ini banyak sekali ya sepertinya, nanti kalau ada yang ingin tanyakan lagi kita bisa sharing-sharing lebih lanjut lah. Intinya kegiatan pembekalan pada sore hari ini tidak hanya sesekali saja, nanti kita paling enggak ya minimal 1 bulan sekali atau enggak gitu sebulan 2 kali lah kita nanti akan pertemuan seperti ini. Kita saling sapa menyapa, apa nih kendala di kalian, pertanyaan-pertanyaan apa yang belum kalian paham, bisa kita tanyakan bersama seperti itu. Itu saudara moderator. Sementara untuk tambahan lagi, sementara untuk dalam jangka waktu ke depan ini, saudara-saudara sekalian bisa melis ya, ataupun mengagendakan
Pertama, kapan saudara-saudara akan terjun ke lapangan, ke sekolah, desa, dan sebagainya, atau secara virtual. Kemudian targetnya berapa saudara-saudara akan mendampingi adik-adik kalian. Jadi KIP kuliah tahun ini tuh lulusan yang bisa daftar ya, lulusan angkatan 2020, 2021 dan tahun ini lulusan 2022 ini. Jadi 3 angkatan saja. Kalau melebihi angkatan ini belum bisa daftar program KIP kuliah. Kalau misalnya angkatan 2019, nah itu nggak bisa. Nah ini bisa kalian gambar-gambar di sekolah kalian, di desa kalian atau kerabat kalian yang mungkin seharusnya dapat ini. Nah, sosialisasikan, dampingi mereka, jangan sampai mereka tidak mempunyai harapan karena mereka berpikir bahwasanya kuliah itu mahal gitu ya. Dimulai 2010 kita mahasiswa bidik misi itu ada 2000 ini kebetulan Kak Rafid juga ya. Kak Rafid itu angkatan alumni bidik misi 2010 dan beliau juga setelah S1 di Universitas Hasanuddin langsung lanjut ke S2-nya di Jepang seperti itu. Sekarang jadi dosen di Universitas Sulawesi Barat seperti itu. Nah, ini hal-hal baik yang patut kita sampaikan. Jadi S1 ini adalah jembatan awal. Selanjutnya nanti ada S2, S3. Alumni kita juga banyak yang S3 di luar negeri dan juga di dalam negeri seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dan semoga nanti ini bukan hanya pertemuan hari ini doang, tapi nanti ada pertemuan berikutnya yang bisa follow up daripada saudara-saudara sekalian, terutama DTKS nanti akan kita coba follow up gitu ya terkait bagaimana cara mengajukan DTKS dan waktunya kapan untuk proses DTKS seperti itu. Dan kemarin kita sudah melakukan sosialisasi dengan pimpinan di Kepala Pusdatin di Kemensos. Tinggal nanti kita follow up lebih lanjut agar saudara-saudara lebih tahu seperti itu. Jadi itu saja saudara moderator dan mohon maaf kepada saudara-saudara sekalian atas segala kekurangan dalam kegiatan kami ini dan terima kasih banyak telah berkenan menjadi relawan KIP Kuliah Merdeka dan semoga dengan keikhlasan daripada saudara-saudara sekalian ini bisa menjadi amal jariah dan bisa memberikan manfaat berkah untuk kita semua, keluarga kita dan adik-adik kita juga bisa terbantu minimal ketika kita tidak bisa memberikan bantuan biaya pendidikan secara secara fisik, kita memberikan bantuan 10 juta, 5 juta atau 2 juta, tetapi dengan informasi yang kita sampaikan ini, kita dampingi ini juga hampir sama. Bahasanya ketika kita melakukan penggalangan donasi, meskipun kita tidak nyumbang, tapi kita menggalang donasi tersebut itu juga merupakan sebuah amal seperti itu. Jadi semangat selalu dan mari wujudkan abad kejayaan kembali di abad 21 ini dengan memperbanyak sumber daya manusia yang unggul dan terwujudnya Indonesia maju di abad 21 ini. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pemaparannya kepada dua pemateri pada siang hari ini. Mohon maaf juga untuk teman-teman yang raise hand dan bertanya di kolom chat. Mohon maaf tidak bisa dijawab satu persatu karena banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan. Mungkin betul kata Mas Rizal, pertanyaan selanjutnya yang belum terjawab mungkin akan disosialisasikan kembali di pertemuan berikutnya. Mungkin untuk teman-teman saya mengingatkan juga untuk mengisi link absen. Mungkin udah ya, cukup sampai di sini pertemuan pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah beberapa pertanyaan yang ada di benak semoga terjawab ya pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada sosialisasi dan pendampingan KIP Kuliah Merdeka pada siang hari ini. Saya sebagai moderator saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.